Iya, assalamualaikum Pak Agus. Iya, waalaikumsalam Bu Asmi. Iya, alhamdulillah Pak Agus ketemu lagi ya. Insya Allah kali ini Pak Agus akan melakukan proses coaching dengan coach Pak Agus. Dan insya Allah kali ini kita akan melakukan pra-observasi Pak Agus sebelum Pak Agus melakukan proses coaching insya Allah. Bagaimana nih Pak Agus, persiapan apa yang sudah Pak Agus siapkan untuk proses observasi sebentar? Ya, terima kasih Bu Asmi ya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat janji pada salah seorang teman guru yang mungkin dalam pembelajarannya mengalami hal-hal atau kesulitan-kesulitan. Jadi kami sudah membuat janji beberapa hari yang lalu untuk mengadakan diskusi sebentar ini. Jadi saya mohon kesediaan dari Bu Asmi untuk menjadi observer saya ketika pelaksanaan coaching sebentar berlangsung. Mantap, siap Ya. Pak, siap sekali insya Allah. Insya Allah. Oke, kan sudah melakukan persiapan yang pertama ini, sudah janjian. Yang ingin saya tanyakan kemudian ini Pak, apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching sebentar ini Pak? Oke, jadi untuk kompetensi tersebut yang pertama saya ingin menjadi pendengar yang baik bagi seorang coacher agar supaya coach tersebut merasa terbuka untuk mendiskusikan apa yang menjadi permasalahannya dalam pembelajaran yang beliau alami. Yang kedua mungkin kompetensi yang ingin saya paparkan sebentar yaitu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentu saja dengan alur cerita agar supaya dari hal tersebut seorang coach ini bisa terpantik untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau sebentar. Oke, jadi insya Allah yang saya amati sebentar dalam proses coaching Bapak ada dua ya Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana Bapak menjadi seorang pendengar yang baik. Yang kedua, bagaimana Pak Agus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot melalui alur cerita insya Allah ya Pak. Insya Allah. Yang pertanyaan terakhir ini sebelum Bapak melakukan proses coaching, apa sih harapan Bapak dari proses observasi ini? Yang ingin Bapak harapkan dari seorang coach Bapak sebentar? Harapan saya tentu saja dari proses coaching ini mudah-mudahan bisa lahir solusi dari coach Ibu Reni sebentar agar supaya beliau dalam melaksanakan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Artinya solusi ini lahir dari beliau sendiri agar supaya beliau bisa menerapkan dalam pembelajaran beliau sebentar. Oke. Siap Pak, saya akan melihat proses Bapak sebentar ya Pak. Iya, terima kasih banyak. Iya Pak, siap. Action. Assalamualaikum Bu Reni. Iya, waalaikumsalam Pak. Jadi gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Jadi sebelumnya kita sudah janjian ya Bu Reni. Untuk hari ini kita adakan diskusi. Kalau boleh tahu, Ibu Reni ini ada hal-hal yang ingin Ibu Reni diskusikan bersama kita pada siang hari ini. Iya Pak. Sebenarnya ini kan barusan sudah selesai sumatif Pak kan Iya. dan melihat dia asesmen besar kali itu Pak, saya merasa agak sedikit kecewa Pak, karena apa yang saya harapkan targetnya itu ternyata tidak sampai 50% peserta didik saya yang berhasil tuntas mencapai nilai KKTP Pak. Jadi permasalahan Ibu Reni di sini adalah hasil asesmen siswa kita tidak memuaskan. Iya Pak. Menurut Ibu Reni kira-kira apa penyebab sampai hasil siswa tersebut mengecewakan? Sejauh ini saya sementara masih melakukan identifikasi juga ya Pak, karena melihat dari berbagai usaha yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai media yang menarik, model pembelajaran yang menarik, dan biasanya juga itu dalam proses pembelajaran itu anak-anak itu cukup berpartisipasi aktif, namun dan jika diberikan asesmen formatif juga hasilnya lumayan ya, mungkin bisa mencapai 80-90%. Mungkin hanya 1-2 orang yang belum tuntas. Namun setelah melihat hasil asesmen ternyata sangat berbeda dari asesmen formatif yang telah dilakukan sebelumnya Pak. Sebenarnya apa harapan Ibu terhadap hasil asesmen siswa tersebut? Ya mungkin tentunya sebagai guru kita berharap itu hasil yang kita harapkan itu 80-90% lah, kalaupun tidak bisa 100%, setidaknya
apa yang telah kita ajarkan kepada didik kita betul-betul terlihat dalam hasil asesmen itu. Jadi memang sebagai guru memang kita mempunyai harapan yang tinggi pada siswa kita ya. Untuk mencapai harapan itu menurut Ibu kira-kira apa langkah-langkah atau rencana Ibu sehingga harapan tersebut bisa Ibu capai? Satu-satunya program yang akan saya yang sudah saya rencanakan Pak dan akan sementara berlangsung juga saya lakukan itu adalah dengan memilah dengan melihat hasil asesmen tadi itu, memilah mana siswa yang belum tuntas, berapa nilainya, dan mengadakan remedial Pak, melaksanakan pembelajaran tambahan dengan mengadakan remedial sesuai dengan bidang studi apa yang mereka kurangnya, kemudian dipetakan lagi dalam setelah bidang studi ya kita di dalam ruang lingkup mana dia mengalami kekurangan, sehingga saya akan mencoba membimbing lagi dan berkoordinasi dengan orang tua tentunya Pak. Jadi berencana akan melakukan hal tersebut untuk memperbaiki hasil belajar anak. Oke, menurut Ibu adakah rekan atau pihak-pihak yang ingin membantu Ibu dalam menyusun rencana tadi yang Ibu sebutkan? Sebenarnya kalau dilihat dari ini pencapaiannya itu yang paling diharapkan adalah kerjasama sebagai orang tua, karena kita sebagai guru tidak memiliki waktu yang cukup banyak dalam mendidik siswa. Walaupun saya sudah melakukan pembelajaran tambahan di luar jam belajar, namun terkadang juga ada kendala, misalnya jika anak tersebut diberi waktu tambahan dan melihat teman-teman yang lain sudah pulang, dia merasa sedih dan kehilangan gairah belajar karena itu tadi ya, mungkin dia berpikir cuma saya yang dikasih tinggal sementara teman yang lain sudah pulang. Jadi kalau saya melihat sudah seperti itu kondisinya, ya saya melakukan koordinasi dengan orang tua, Bu, ini anak kita kurang di sini, bisa minta tolong kita bantu di rumah untuk meningkatkan, karena saya sudah melakukan juga bimbingan tambahan Bu, tapi mungkin bisa juga orang tua di rumah lebih perhatian lagi kepada. Jadi memang Bu ya, siswa itu memang lebih banyak waktunya di rumah, jadi memang Ibu memang membutuhkan dukungan dari orang tua tentu saja. Oke. Selain dukungan dari orang tua, adakah hal-hal yang Ibu butuh dukungannya dari media atau dari pihak kepala sekolah misalnya? Ya tentu saja Pak, semua pihak di sekolah itu harus ikut turut membantu juga ya, karena selain melihat dari motivasi belajar, tentu kita juga adanya kesenangan anak-anak itu di sekolah juga karena apa? Pasti karena situasi dan kondisi di sekolah. Jika semua di sekolah mendukung, pasti anak-anak juga senang ke sekolah, bersemangat untuk belajar dan artinya dia lebih senang lah di sekolah begitu. Lingkungannya lebih asik. Alhamdulillah. Jadi tadi lumayan kita sudah diskusi Bu Reni. Setelah diskusi ini bagaimana perasaan Bu Reni? Alhamdulillah Pak, setelah saya mencurahkan sedikit kekecewaan saya, semoga saya berharap Pak, ya mungkin setelah saya melaksanakan tadi rencana remedial, saya berharap itu ada perkembangan Pak, ada perubahan, walaupun mungkin tidak bisa secara 100%, setidaknya mengalami peningkatan dari sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, kapan menurut Ibu rencana ini akan dimulai? Sebenarnya sudah mulai tadi saya lakukan Pak, cuman belum maksimal karena kembali lagi kepada masalah waktu Pak. Masalah waktu, dan saya akan lanjutkan pada hari Senin kemarin Pak. Oke, jadi tadi kita sudah berdiskusi ya. Kira-kira masih ada hal-hal yang ingin Ibu Reni sampaikan? Mungkin ya untuk saat ini cukup Pak, nanti lain kali lagi saya akan sampaikan ke Bapak kalau ada masalah lain. Saya selalu akan meluangkan waktu jika Ibu mungkin masukan atau saran perbaikan. Jadi sampai di sini dulu Bu ya. Masih Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak Agus, alhamdulillah tadi saya sudah menyaksikan bagaimana proses coaching Pak Agus terhadap salah satu guru Ibu Reni ya Pak. Ya. Dan sekarang kita akan menuju ke diskusi pasca observasi Pak.
Iya, tadi saya sudah melihat semuanya dan saya mau tanya ulang ini Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi? Oke, jadi selama proses coaching tadi Bu, saya berusaha untuk menerapkan alur tirta dengan memancing coach dalam hal ini Bu Reni untuk mengeluarkan kira-kira apa penyebab dari permasalahan tersebut. Dan alhamdulillah tadi dengan menerapkan alur tirta, beliau bisa menguraikan masalah sehingga bisa sedikit demi sedikit ide atau solusi itu bisa beliau sampaikan kepada saya. Betul Pak, tadi betul sekali, saya tadi lihat Bapak sudah bertanya dengan baik. Yang tadi Bapak ingin menjadi pendengar yang baik, saya lihat sudah Masya Allah sekali. Alur tirtanya juga sudah ada semua sampai di akhir. Dan yang ingin saya mau tahu untuk tindak lanjut nanti Pak, kira-kira kompetensi selain tadi menjadi seorang pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur tirta, apalagi yang kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan Pak untuk proses coaching selanjutnya? Ya, oke. Saya sadari Bu, pada tadi kesempatan tadi bahwa terdapat ada kekurangan. Jadi mungkin yang akan saya perbaiki ke depannya yaitu komunikasi terhadap coach tadi untuk lebih mencarikan suasana agar supaya coach tadi bisa lebih membuka diri dan menceritakan semua apa yang menjadi keresahannya, sehingga dari situ diharapkan kita bisa menemukan solusi secara bersama-sama seperti itu. Oke, jadi Bapak insya Allah nanti ingin membuat komunikasi itu lebih cair, lebih efektif ya Pak. Semoga ini bisa terlaksana dan semoga nanti juga kalau Bapak proses coachingnya saya bisa juga mendampingi lagi Bapak ya, insya Allah Pak. Terima kasih kesempatannya Ibu. Iya. Sama-sama Pak, terima kasih untuk hari ini. Nanti insya Allah kita bertemu lagi. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.